Bapak Anies Rashid Baswedan tidak akan memenangkan kontestasi Pilpres pada tahun 2024 ini. Really? What do you think? Assalamualaikum. What is up, smart Tizen? I'm Lee. I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Well, bagi kalian para pendukung paslon nomor 1 mungkin tidak setuju dengan statement saya barusan. Namun tidak begitu dengan Rocky Gerung. But calm down guys. Itu semua hanyalah sebuah hipotesis dari Rocky Gerung yang dikemukakannya pada seminar yang diadakan di Melbourne, Australia. Nah, Rocky Gerung merasa Anies akan dijegal saat Pilpres nanti dan beliau tidak akan mampu untuk mendapatkan suara lebih dari 17%. Walaupun 100% masyarakat Indonesia mencoblos, amin. Anyway, benar atau tidaknya statement tersebut, saya no comment. Karena ini menurut saya agak sedikit kontroversial dan mungkin ini akan sedikit berbahaya jika saya membahasnya pada sudut pandang ini. Dan hari ini kita akan membahasnya pada point of view yang berbeda. Pembahasan ini mungkin akan terdengar sedikit tendensius karena ini mencakup faktor kecerdasan masyarakat Indonesia. Namun, don't worry guys, karena saya akan tetap bersifat objektif dalam pembahasan ini. Ya, karena saya juga tidak dibayar atau saya juga bukan pendukung paslon manapun. Saya akan netral dalam pembahasan ini, oke? Nah, pada akhir tahun lalu, situs World Population Review 2023 mengeluarkan sebuah data tentang rata-rata IQ masyarakat yang ada di Indonesia. Dan ternyata, negara dengan tingkat populasi tertinggi keempat di dunia ini berada di posisi 126 dari 199 negara yang ada di dunia, dengan rata-rata IQ yang hanya 78,49. Does it high enough? Kenyataannya, IQ 78 ini tidak dapat menyentuh angka rata-rata IQ masyarakat yang ada di dunia ini. Karena IQ rata-rata masyarakat dunia itu berada di angka 85. Jadi kita berada di bawah masyarakat dunia sekitar min 10. Dan saya akan memberikan sebuah study case. Pada bulan Juli tahun 1971 lalu, di San Francisco, California, lahirlah seekor gorila jenius yang berhasil menguasai 1000 bahasa isyarat dan 2000 kosakata dalam bahasa Inggris. Monyet besar ini diprediksi oleh para ilmuwan memiliki IQ di antara 75 sampai 95. Manusia dikalahkan oleh seekor orangutan. Wow! Tentunya hal ini menjadi sesuatu yang menggemparkan masyarakat Amerika pada saat itu. Tentu hal ini menjadi sebuah ironi yang cukup menyedihkan karena seekor primata dapat mengalahkan skor rata-rata IQ masyarakat yang ada di Indonesia. But let's hope my videos can increase your IQ. I will upload regularly. Subscribe. Sekarang, mari kita bahas korelasi antara skor IQ rata-rata masyarakat Indonesia dengan Pak Anies yang mencoba untuk memenangkan kontestasi pemilu pada tahun ini. Pemilu yang katanya pesta rakyat 5 tahun di Indonesia. But I don't think that's party anyway. Kita semua tahu Pak Anies merupakan seorang teknokrat ulung, seorang akademisi yang memberikan sebuah inovasi lewat metode kampanyenya yang bertajuk Desak Anies. Metode kampanye baru yang lumayan fresh ini, karena di Amerika juga sudah dilakukan oleh para capres mereka, seperti Donald Trump. Nah, sistem kampanye seperti ini cukup bagus untuk menaikkan dan mendukung kebebasan berpendapat atau freedom of speech di era demokrasi seperti saat ini. Nah, kita tidak usah menafikan skill retorik dan skill public speaking yang dimiliki oleh seorang Anies Baswedan. Karena ya dia memang pintar aslinya. Nyatanya dia memang adalah seorang yang sangat well spoken. Ya walaupun haters beliau bilang ngomongnya muter-muter, dia cuma omong-omong doang dan ya sebenarnya ini juga adalah sebuah hal yang seperti pedang bermata dua. Karena cara berbicara Pak Anies ini memang hanya dapat diserap oleh kalangan-kalangan elitis atau kalangan masyarakat dengan kemampuan intelektual yang cukup tinggi. Mungkin akan sedikit sulit dicerna oleh kalangan masyarakat luas pada umumnya yang memiliki rata-rata IQ yang hanya 74. Karena menurut Ridwan Kamil yang pernah melakukan survei di daerah kekuasaannya yaitu Jawa Barat, mayoritas pemilih Anies merupakan orang-orang dengan tingkat pendidikan menengah ke atas. Yang mana, ironinya, negara dengan tingkat rata-rata IQ 78 ini sudah bisa dikatakan mayoritas penduduknya hanyalah
kalangan intelektual menengah ke bawah, yang mana suaranya mungkin akan sedikit sulit untuk dijangkau oleh Pak Anies. Kenapa? Karena jika kita tinjau lebih lanjut lagi, mayoritas masyarakat kita tentunya kecerdasannya tidak terlalu tinggi dan lebih mengedepankan hal-hal yang bersifat emosional daripada mengedepankan faktor rasionalitas. Dan atau lebih parahnya lagi, masih banyak masyarakat kita bersifat rasis dalam memilih calon pemimpin pada saat ini. Nah, dengan menjadi capres termiskin dengan dana kampanye terendah, secara garis besar kampanye desak Anies ini sulit bersaing dengan kampanye paslon lain yang lumayan barbar dalam menguasai sosmed dengan meng-highlight hal-hal yang bersifat emosional yang berujung viral, dan tentunya ini melibatkan influencer atau artis-artis kelas atas dan pastinya bayarannya mahal, ya. Nah, agenda kampanye desak Anies ini gaungnya hanya terdengar oleh masyarakat berpendidikan menengah ke atas, karena masyarakat kelas bawah masih sangat awam dengan gaya berkampanye seperti ini. Karena seperti yang kita tahu, dari tahun 2004 atau 2009 tidak ada menggunakan kampanye yang bersifat diskusi seperti ini. Nah, tentu saja kita semua tahu bagaimana cara menarik mayoritas pemilih di Indonesia, seperti viralitas di sosmed, acara-acara joget, acara konser band, dan tentunya diisi oleh artis dan penyanyi terkenal, yang mana itu mahal pastinya, juga bagi-bagi bansos dan lain-lain, yang mana tim Amin sudah pasti akan sulit bersaing di bidang ini kalau dibandingkan dengan paslon-paslon lain yang partainya atau koalisi partainya gendut-gendut. Nah, menurut saya kita harus mencoba untuk sedikit realistis dalam memandang ini. Kita, masyarakat Indonesia, butuh drama. Siapa sih yang peduli dengan diskusi, dengan debat, dengan hal-hal yang berguna untuk kemajuan bangsa, hal-hal yang bersifat pendidikan, yang bersifat bincang-bincang untuk kemajuan bangsa. Ya, siapa yang peduli dengan freedom of speech? Siapa yang peduli dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi? That's too heavy. Kita tidak peduli dengan hal itu. Kita lebih peduli dengan hal yang bersifat sinetron, bersifat gimmick dan lain-lain. Ya, seperti itulah. Karena kita sudah lelah bekerja, dan saat kita istirahat di malam hari atau saat kita istirahat kerja, kita lebih sering untuk melakukan aktivitas-aktivitas di sosmed seperti TikTok. Kita scroll dan melihat joget-jogetan, melihat konten jedak-jeduk, melihat goyangan-goyangan viral dari influencer-influencer terkenal, yang mana tentunya semuanya berafiliasi dengan paslon lain. Nah, bahkan debat pun kita tidak tahu apa itu esensinya. Kita tidak mempedulikan substansi dari sebuah debat, karena masyarakat yang masyarakat tahu. Nah, yang masyarakat kita tahu esensi dari debat-debat kemarin itu adalah capres ini menyerang capres itu, capres ini sedih, capres ini merasa terbuli, teraniaya, terserang oleh statement dari capres lain. Kita buka-bukaan saja ya. Capres tersebut ya Prabowo ya. Tapi kita tahu Pak Prabowo tidak mungkin selemah itu. Okay? Tidak mungkin Pak Prabowo se-emosional itu dalam menerima serangan argumen dari lawan debatnya. Namun, framing Pak Prabowo di TikTok itu terlalu menyedihkan kalau menurut saya. Terlalu dilebay-lebaykan kesedihannya, dibuat seperti seorang yang menangis. Padahal dia tidak menangis. Namun Gen Z memotong dan memberikan sebuah background yang sedih. Kemudian itu membuat Pak Prabowo yang seorang yang tegas, seorang yang memiliki wibawa yang kuat dan image yang strong saat Pilpres 2014-2019 menjadi seorang yang menyedihkan dan gemoy. It doesn't make any sense. I don't believe that. Dan hal-hal yang bersifat emosional tersebut
upload di TikTok, dan para Gen Z nangis bareng, menangisi capres yang nyata-nyatanya tidak menangis, ya kan? Namun sebegitu hebatnya framing yang ada di sosmed, seorang capres yang biasa saja menurut saya waktu itu dibuat seolah-olah merasa sedih dan menangis, dan mereka menangis bersama di saat itu, ya kan? Tapi inti dan gagasan dari sebuah debat tidak dipedulikan oleh para TikTokers atau para buzzer ini, yang seharusnya mengedukasi masyarakat untuk memilih dengan cara yang lebih rasional. Ya, I'm fine with gimmick, with emotional, but jangan buat itu menjadi sebuah hal yang lebay dan hyperbola untuk dieksploitasi. Kita harus mengedukasi masyarakat untuk memilih secara rasional dengan gagasan dan visi misi para calon-calon presiden tersebut. Nah, kenyataannya para TikTokers ini terlalu jor-joran meng-create konten dengan hal-hal yang berbau sensasional dan menurut saya tidak penting. Nah, yang penting FYP. Nah, apa itu debat, ya kan? Apa itu diskusi? Mending kita joget, ya kan? Atau nangis bareng, oke? Nah, ya kenapa begitu? Ya karena masyarakat kita sekali lagi butuh drama. Ya, I love drama too, man. Ya, yang mana tercermin kembali pada debat terakhir kemarin, di mana Pak Ganjar menyerang katanya menyerang Pak Prabowo, dan Pak Prabowo melakukan permintaan maaf kepada capres yang telah diserangnya. Dan menurut saya itu masih substansinya masih ke hal-hal yang bersifat emosional. Dan tidak ada satupun akun buzzer yang meng-highlight isi dari debat tersebut. Nah, bahkan kemarin saya melihat Pak Anies sempat dibully oleh para TikTokers karena dia melakukan gerakan yang merupakan bahasa isyarat. Ya, para SDM rendah tentunya tidak tahu itu adalah sebuah bahasa isyarat. Mungkin mereka mengira bahwa Pak Anies melakukan sebuah gimmick. Ya, SDM rendah. Namun di balik rendahnya dukungan para pemuda-pemudi TikTok kepada metode kampanye seperti desak Anies atau di Ganjar ada tabrak Mahfud, tetap saja hal positif ini patut diapresiasi sebagai hal yang merupakan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sudah mulai redup di negara kita tercinta ini. Nah, dengan adanya kampanye seperti desak Anies, tabrak Mahfud, isu-isu dan aspirasi masyarakat di Indonesia dapat dibicarakan secara dua arah, dapat didiskusikan secara dua arah oleh para pemimpin dan rakyat, sehingga memunculkan sifat egaliter atau sifat setara yang secara tidak langsung memperkuat freedom of speech atau kebebasan berpendapat di negara ini. Jadi kita sebagai rakyat tidak serta-merta terlihat lemah, terlihat tidak berdaya, karena kita ini tinggal di negara demokrasi, yang mana itu meniscayakan sekat antara rakyat dan pemimpin, karena kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Vox populi, vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Right? Nah, bagi mereka kalangan bawah yang fanatik, desak Anies atau tabrak Mahfud, ya mungkin bagi mereka hanyalah sebuah acara omong-omong doang. Mereka tidak dapat menangkap esensi yang disampaikan secara komprehensif di acara-acara diskusi seperti itu. Ya, memang kita tidak bisa terlalu berharap banyak dengan masyarakat kita yang IQ-nya cuma 78. That's why saya agak sedikit merasa pesimis bahwa Pak Anies dapat menang jika pemilu ini berjalan hanya satu putaran. Namun, jika pemilu ini bisa berjalan dua putaran, ada kesempatan yang besar bagi Pak Anies untuk dapat meraih kemenangan. Karena seperti yang sudah kebanyakan paslon yang memiliki tingkat survei tinggi dapat dikalahkan di putaran kedua. Dan juga saya berharap kepada para pendukung paslon, jika pemilu ini bisa berjalan dua putaran, saya berharap kalian para pendukung dapat mengedukasi masyarakat
agar bisa memilih dengan lebih cerdas dan rasional, tanpa harus membuli dan memfitnah dengan argumen-argumen yang tolol untuk menjatuhkan paslon lain. Kemudian, isu kecerdasan masyarakat yang kurang ini juga pastinya tidak hanya berlaku pada haters Anies. Namun, bagi para pendukungnya pun banyak yang tidak rasional dalam membela dan mensupport Pak Anies. Sehingga terkadang cara mereka mendukung acap kali mencoreng citra akademisi, logis, dan liberal yang melekat pada diri Pak Anies. Contohnya, ada oknum dari kalangan pendukung beliau yang membawa-bawa malaikat Jibril pada saat kampanye, dan ada pula yang mengatakan bahwa Pak Anies adalah seorang Imam Mahdi. Juga ada oknum yang membawa-bawa fatwa, yang mengeluarkan fatwa bahwa wajib untuk memilih Amin pada Pilpres tahun ini dengan pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Nah, tentunya hal semacam ini tak perlulah digaungkan dalam masa kampanye ini untuk memenangkan Pak Anies. Pak Anies sendiri sudah membuktikan bahwa dia bukanlah seorang sosok politikus yang intoleran seperti yang dilabelkan oleh para haters beliau, dengan pembuktian yang telah dilakukan selama 5 tahun beliau menjadi gubernur di DKI. Contohnya seperti izin pembangunan rumah ibadah non-muslim yang tidak dipersulit dan tidak ada kebijakan yang bersifat diskriminatif pada masyarakat non-muslim ketika beliau memimpin di Jakarta. Namun, dengan adanya isu-isu politis yang bersifat pengkultusan dan fanatisme atau pensakralan terhadap diri Pak Anies dengan menggunakan terminologi agama Islam, tentunya bisa menjadi bumerang tersendiri yang dapat menjegal elektabilitas dari Pak Anies. Hanya karena ulah pendukungnya, sehingga cap intoleran tersebut dan cap politik identitas semakin membara diteriakan oleh para hatersnya Pak Anies. Nah, ini tentunya menjadi hal yang sangat ironi jika kita berkaca kembali kepada status beliau yang merupakan seorang akademisi intelektual, dirusak sehingga membuat status tersebut menjadi sedikit tercoreng dengan kelakuan para pendukungnya yang berbanding terbalik dengan image intelektualis dari seorang yang pernah menjadi rektor termuda di Indonesia. Ya, walaupun sekali lagi Pak Aniesnya sendiri tentunya tidak mau disakralkan seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya lagi, statement-statement dengan terminologi agama yang super hyperbola ini tidak lagi dijadikan alat untuk memenangkan Pak Anies, yang ujung-ujungnya dinilai pendukung paslon lain sebagai tools untuk mempolitisasi agama. Dan secara tidak langsung ini menjadi politik identitas yang lumayan negatif menurut saya. Okay? Yang mana agama seharusnya berada di atas gagasan politik dan bukan hanya menjadi sekedar alat untuk ditunggangi oleh politikus dalam masa kampanye mereka. Yang mana ujung-ujungnya hal ini hanyalah menjadi sebuah bahan olok-olok bagi para hatersnya Pak Anies. Karena seperti yang kita lihat di sosmed-sosmed, para bazar politik ini menggoreng kelemahan Pak Anies dalam hal ini. Dan sebenarnya masalah itu tidak keluar langsung dari mulutnya, karena argumen-argumen fanatik tersebut datang dari para pendukung Pak Anies. Nah, ulah pendukungnya ini dijadikan alat untuk menyerang balik oleh para haters Pak Anies. Ya, seperti politik identitas, Yohanes, Yaman, azan 4 arah, dukung mantan teroris, Imam Mahdi, malaikat Jibril, dan lain-lain. Sebenarnya kalau dipikirkan ya, secara rasional, argumen-argumen tersebut merupakan argumen lemah dan bodoh. Karena menurut Sujiwo Tejo terkait masalah politik identitas ini, sebenarnya wajar jika kita ada intensi bonus untuk memilih berdasarkan identitas paslon masing-masing. Seperti jika kita Islam, kita memilih Pak Anies karena dia Islam misalnya. Ya, itu sebenarnya tidak masalah. Asalkan jangan terlalu fanatik dan hyperbola dalam mengeluarkan argumen. Oke, sewajarnya saja lah kan. Jangan eksploitasi agama untuk kepentingan politik. Kalau tidak ya sudah pasti hal-hal sensitif semacam ini mudah untuk digoreng dan mudah untuk ditunggangi oleh isu-isu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Jadi sekali lagi, saya ingatkan agar memilih pemimpin pilihanmu dengan menggunakan faktor rasional.
Jangan terlalu termakan gimmick dan hal-hal yang bersifat emosional semata. Karena hal yang bersifat sensasional seperti itu sebenarnya tidak berperan penting dalam keberlanjutan demokrasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Jadi bagi para pendukung perubahan, edukasilah masyarakat yang masih bingung untuk memilih siapa paslon yang akan dimenangkan oleh hati nurani mereka pada Pilpres tahun ini, atau mungkin kepada para pendukung paslon lain, ataupun kepada para swing voter yang masih bingung. Tolonglah untuk mengedukasi mereka dengan hal-hal yang bersifat rasional. Jangan lagi menggunakan statement-statement irasional seperti Imam Mahdi tadi. So, mari kita memilih dengan cerdas dan dukung paslonmu dengan smart dan logis. Namun, jangan rendahkan paslon lain dengan fitnah dan bulian, karena itu termasuk logika kalkulasi. But yeah, thanks for watching. Ini semua hanyalah video omong-omong dari saya. Karena sebenarnya in ideal world, gagasan dan visi misi serta prestasi adalah hal yang utama. Namun, apakah Indonesia sudah ideal? Apakah rakyat kita sudah smart untuk menentukan pilihannya berdasarkan nasional? Mari kita lihat pada tanggal 14 Februari nanti. Apakah Anda ingin Anies menjadi presiden kita? Silahkan subscribe dan klik like pada video ini. Dan share agar Anies menjadi presiden Indonesia. I'm Lee, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye-bye.